Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fadil. Kita masih di seri belajar basis data dengan PostgreSQL. Ya, bagaimana belajarnya teman-teman di seri ini? Semoga masih dalam keadaan semangat. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk belajar pemodelan data kita. Kita akan mengenal apa saja bentuk-bentuk lain dari pemodelan data ini dengan IA diagram. Nah, apa yang akan kita bahas untuk agenda video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengapa kita perlu membahas model ERD yang lebih lanjut. Dan yang kedua, kita akan mengulas satu persatu apa saja jenis model entitas dan juga relasinya, yang setiap pembahasan akan saya sertakan contohnya beserta bentuk ER diagramnya. Nah, saya akan memantik dulu sedikit ya untuk teman-teman kenapa kita perlu untuk mempelajari pada video kali ini khususnya. Yang pertama, terkadang kita memiliki masalah yang kompleks untuk diselesaikan. Ya, jadi kalau biasanya di tahapan kita belajar kan kita biasanya mempelajarinya dalam bentuk yang lebih sederhana. Tetapi misalnya ketika dunia nyata, misalnya teman-teman mau menyelesaikan masalah di sekitar kalian, atau mau menyelesaikan masalah di perusahaan, atau mau menyelesaikan masalah di klien teman-teman gitu ya, dengan bantuan basis data, apalagi kita memiliki masalah yang kompleks. Makanya di video ini kita akan membahas lebih lanjut lagi untuk menyelesaikan kompleksitas jika suatu saat memang kita menemukan kompleksitas atau kerumitan tersebut. Kemudian, tujuan kita mempelajari video ini yang akan kita bahas nanti supaya data yang kita buat ini ke depannya itu terjaga integritasnya. Nah, apa maksud dari kata integritas ini? Integritas ini dalam arti kita menginput data dengan tidak berulang-ulang ya, atau yang disebut dengan redundansi. Jadi kita mengurangi redundansi data atau pengulangan data. Kemudian juga ketika kita melakukan query nanti dengan bantuan SQL, itu juga tidak membingungkan. Kemudian, harapannya juga ketika kita mempelajari ini nanti, kita bisa membuat sistem, terutama kita ingin membuat aplikasi yang lebih banyak melibatkan interaksi dengan basis data, itu kita akan merancang sistem yang bisa bertumbuh atau scalable, karena bisa saja nanti fitur-fitur ke depannya itu bisa bertambah. Jadi biasanya kalau kita ada penambahan fitur, kemudian perlu ada perubahan desain data atau penambahan entitas, kita tinggal melanjutkannya saja tanpa merusak yang lain gitu ya. Kemudian juga supaya basis data juga mudah dirawat ya, atau maintainable. Dirawat ini dalam arti ya ketika datanya itu sudah banyak dimasukkan, ya kita bisa memastikan variasi data itu bisa kita tangani dengan baik gitu ya, dan juga lebih efisien. Efisien ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, terkait dengan redundansi atau pengulangan data. Nah, kita akan membahas beberapa model ER diagram lainnya satu persatu, di mana kita akan membahas 5 hal. Pertama, kita akan membahas entitas lemah yang sebenarnya di video sebelumnya pernah kita bahas, cuma kita akan memperdalam lagi, atau yang disebut dengan weak entity. Kemudian kita akan membahas entitas turunan, kemudian kita akan membahas relasi tunggal, relasi multi-entitas, dan relasi ganda. Jadi, untuk pembahasan entitas ada dua, ya. Ada entitas lemah dan turunan. Kemudian, untuk relasi, ya, tidak hanya sekedar relasi biasa, dia ada 3 model relasi lagi, seperti relasi tunggal, atau unary relationship, ada multi-entitas, dan juga relasi ganda. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu entitas lemah atau yang disebut dengan weak entity? Nah, entitas lemah, dia sebenarnya hanya sekedar entitas biasa ya. Entitas biasa kalau dalam IA diagram itu digambarkan dengan segi 4 atau persegi panjang.
tapi dia sifatnya lemah. Kenapa disebut bersifat lemah? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, entitas lemah itu memiliki ketergantungan dengan entitas lain, gitu. Ya. Dan disimbolkan dengan persegi panjang, tetapi persegi panjangnya ganda. Jadi ada persegi panjang, kemudian ada persegi panjang lagi di dalamnya. Seperti itu. Nah, contoh untuk entitas lemah ini, misalnya, ini pernah kita bahas di video sebelumnya bahwa supaya kartu anggota perpustakaan bisa dibuat, kita perlu entitas siswa atau perlu data siswa. Makanya disebut entitas lemahnya di sini adalah kartu anggota perpustakaan. Kemudian yang kedua, saya memberikan contoh lain, yaitu sesi kehadiran merupakan entitas lemah, ya. Karena kalau kita mau input data kehadiran, dia tidak bisa dibuat kehadiran hadir begitu saja. Dia butuh entitas-entitas yang bergantung atau entitas pendukung untuk sesi kehadirannya, yaitu kita perlu data siswa dan juga perlu data mata pelajaran, ya. Di mana siswa sama mata pelajaran bukan entitas lemah, ya. Dia entitas utama, ya, bisa dibilang entitas kuat, tetapi untuk sesi kehadiran dia cenderung tidak memiliki atribut yang sifatnya unik, ya. Jadi salah satu tambahan yang bisa saya sampaikan, untuk entitas lemah ini biasanya itu dia tidak memiliki atribut yang sifatnya unik, walaupun dia bukan primary key. Tapi kalau kartu anggota perpustakaan, tetap dia punya atribut unik seperti nomor anggota, tetapi sifatnya tetap saja lemah gitu ya, karena dia memiliki ketergantungan dengan entitas yang lain. Nah, kalau kita lihat contoh IA diagramnya, ya, kita memiliki relasi one-to-one antara siswa dan kartu anggota perpustakaan. Ini yang sering saya tampilkan ya di beberapa video sebelumnya. Kita tahu bahwa tadi kartu anggota perpustakaan merupakan entitas lemah. Makanya kita buat di sini dengan persegi panjang, tapi kita buat 2 kali ya, atau kita buat double ya, berlapis begitu. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu entitas turunan atau yang disebut dengan subentity, ya. Apa itu entitas turunan? Ya, entitas turunan dia sebenarnya ada satu entitas, kemudian dia memiliki warisan dengan entitas yang lain, ya. Jadi kita bisa katakan nanti ada satu entitas yang bisa dibilang itu induknya dan ada entitas anak-anakannya, ya. Seperti apa? Kita akan bahas lagi, ya. Jadi, ide dari entitas turunan ini adalah yang kita lakukan adalah memecah entitas utama, itu akan kita pecah menjadi beberapa entitas yang lebih kecil lagi, ya. Di mana entitas yang kita pecah itu punya karakteristiknya tersendiri. Nah, simbol dari entitas turunan ini kita akan gunakan diagram segitiga terbalik. Nah, di dalam segitiga terbalik ada label yang dituliskan sebagai is-a. Is-a ini kalau kita artikan adalah dia adalah atau dia merupakan apa, ya. Nanti kita lihat contoh supaya lebih mudah. Nah, contohnya adalah siswa dan guru merupakan warga sekolah, ya. Jadi warga sekolah itu ada siswa, ada guru. Sehingga kita sebut superentitasnya atau entitas induknya adalah warga sekolah gitu, karena warga sekolah ini nanti entitasnya dia akan bersifat umum. Dan juga ada subentitas, ya. Subentitasnya adalah siswa dan guru, begitu. Nah, kita akan melihat bagaimana kita akan membuat ER diagram untuk entitas turunan atau subentity. Kita punya dua buah entitas ya, ada siswa, ada guru. Jika kita lihat untuk atribut-atributnya, ada atribut-atribut yang sama gitu. Dan dia memiliki karakteristik yang sama juga. Apa itu? Ya, teman-teman bisa lihat persamaan siswa dan guru, dia punya atribut apa saja. Ya, dia sama-sama memiliki nama lengkap. Dia sama-sama memiliki jenis kelamin, kemudian apa lagi? Tempat lahir dan juga tanggal lahir, ya. Jadi 4 atribut ini
dimiliki oleh siswa dan guru sekaligus, dan karakteristiknya sama. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dunia nyata, siswa dan guru itu sama-sama berwujud manusia atau berwujud orang kita sebutnya ya. Karena berwujud orang inilah setiap orang, siapapun orangnya, termasuk kita sendiri, termasuk saya sebagai penyampai materi atau teman-teman sebagai penonton, itu pasti memiliki setidaknya 4 atribut ini. Itu. Nah, karena ada 4 atribut yang sama itu, kita perlu satu entitas induk untuk menampung 4 atribut yang sama ini, gitu ya. Nah, untuk penamaan entitas induknya ini, kita sebenarnya bisa ngasih nama entitas apapun ya, misalnya nama entitasnya orang, terus ada 4 entitas tadi yang sama. Nanti kita turunkan itu entitas orang menjadi siswa dan guru. Cuman karena kasus kita harus lebih spesifik skopnya atau ruang lingkupnya, karena ruang lingkup dari permasalahan ini di lingkungan sekolah, ya kita bisa mencari nama entitas yang tepat untuk mengganti kata orang ini. Apa? Misalnya kita jadikan sebagai warga sekolah gitu ya. Karena warga sekolah itu ya juga bisa berupa siswa, juga bisa berupa guru, atau mungkin juga bisa berupa hal-hal yang lain yang juga merupakan warga sekolah. Jadi warga sekolah bakal punya 4 atribut ini setidaknya. Sehingga ketika kita akan membuat diagram subentity ini, kita buat entitas yang tadi punya atribut dan karakteristik yang sama ya. Ada nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, sedangkan atribut sisanya apa? Ya, atribut yang membedakan antara siswa dan guru ya. Kita akan lihat di sini. Jadi, atribut siswa tadi yang 4 atribut ini itu sudah kita pindahkan ke warga sekolah. Begitu juga dengan entitas guru yang 4 atribut yang sama itu tadi, kita juga letakkan di warga sekolah juga. Sehingga 2 entitas turunan dari warga sekolah, yaitu siswa dan guru, hanya menyisakan atribut-atribut yang memang dimiliki spesifik oleh masing-masing entitas anakannya atau turunannya, yaitu siswa. Siswa memiliki 2 atribut, nomor induk dan nomor pendaftaran. Kenapa kita buat di sini? Karena 2 atribut ini belum tentu dimiliki oleh guru. Nah, dari guru juga seperti itu. Guru memiliki nomor pegawai dan pendidikan terakhir, ya, karena pendidikan terakhir belum tentu dimiliki siswa, dan juga nomor pegawai belum tentu karakteristiknya atau penulisan nomor pegawainya itu sama persis dengan nomor induk siswanya. Jadi seperti itu. Dan tadi seperti yang saya sebutkan, ada simbol segitiga terbalik, yaitu is a. Artinya, warga sekolah itu juga memiliki turunan entitasnya, yaitu siswa dan guru. Dan arah panah ke sini itu menunjukkan siswa dan guru adalah entitas turunan dari induknya, yaitu warga sekolah. Nah, entitas induk ini itu bersifat umum, dan entitas turunannya ini bersifat khusus, ya. Nah, ada 2 istilah untuk pemberian untuk entitas turunan ini. Pertama ada generalisasi, ya. Generalisasi itu adalah entitas, ini bahasa mudahnya adalah entitas yang dari bersifat khusus ke bersifat umum, ya. Kalau kita jelaskan lebih detail lagi, generalisasi adalah entitas turunan yang dapat menggunakan atribut yang sama dengan entitas induknya. Jadi siswa ini, selain dia memiliki nomor induk dan nomor pendaftaran, sebenarnya siswa juga bisa mengakses atribut nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Begitu juga guru, selain dia memiliki 2 atribut ini, dia juga bisa mengakses atribut-atribut yang dimiliki oleh warga sekolah. Seperti itu. Itu yang disebut generalisasi. General ya, artinya umum. Nah, kebalikannya adalah spesialisasi.
spesialisasi adalah entitas yang dari bersifat umum ke bersifat khusus, ya. Jadi kalau kita ambil kata dasar yang spesial, jadi warga sekolah punya apa lagi yang lebih spesifik? Punya siswa, punya guru. Kalau kita jelaskan lebih rinci, spesialisasi itu bisa dikatakan sebagai entitas induk yang terdiri dari entitas lain yang memiliki atribut yang spesifik, ya. Entitas lain yang dimaksud tadi adalah entitas turunannya, ya, yang punya atribut spesifik. Atribut spesifik itu yang ada di turunannya tadi, sesuai dengan karakteristiknya. Jadi siswa karakteristiknya memiliki nomor induk, nomor pendaftaran. Guru karakteristiknya punya karakteristik sendiri, begitu, ya. Itu dia untuk sub-entity. Jadi ada dua istilah tadi, generalisasi, spesialisasi. Nah, kemudian kita akan membahas relasi tunggal atau yang disebut dengan unary relationship, ya. Apa itu relasi tunggal? Dia adalah suatu entitas yang berelasi dengan dirinya sendiri. Biasanya kan kita kalau membuat IR diagram di pembahasan-pembahasan sebelumnya, itu kan entitas berelasi dengan entitas yang lain. Tetapi entitas ini akan berelasi bukan ke entitas yang lain, tapi ke dirinya sendiri. Gitu, ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, relasi tunggal ini biasanya diterapkan pada data yang sifatnya hierarkis, ya, atau berjenjang pada entitas yang sama. Contohnya, pertama, mata pelajaran punya prasyarat dengan mata pelajaran lain. Contoh, jika teman-teman ingin mempelajari fisika, maka syaratnya harus belajar matematika. Contohnya seperti itu, ya. Begitu juga kalau di dalam kasus perpustakaan, sistem perpustakaan, kategori buku di perpustakaan, dia memiliki subkategori, di mana kategori dia punya kategori bawahannya yang juga sebenarnya merupakan entitas kategori juga, gitu. Nah, jika kita lihat untuk IR diagramnya, dia akan bentuknya seperti ini. Entitas mata pelajaran mensyaratkan mata pelajaran yang lain, gitu ya, seperti contoh pertama tadi. Jadi ada relasi mensyaratkan. Satu ke banyak, tetap seperti itu, ya. Dimana untuk kode mata pelajarannya ya sebagai foreign key untuk kode mata pelajaran itu sendiri, tetapi biasanya kalau entitas atau mata pelajaran, misalkan mata pelajaran fisika, mensyaratkan mata pelajaran matematika, maka matematika itu sebenarnya merupakan kode mata pelajaran yang disyaratkan juga, gitu ya. Nanti kita lihat di implementasinya di video berikutnya. Nah, misalnya tadi di perpustakaan atau misalkan di online shop, mungkin teman-teman pernah sering ya ngelihat kategori, ya. Kategori, terus dia punya kategori lagi gitu, ya. Misalnya kategori bukunya, misalkan saya ambil contoh misalkan teknologi gitu. Terus di bawahnya ada lagi kategorinya, pemrograman, kemudian perangkat keras, perangkat lunak, dan lain-lain. Jadi setiap kategori memiliki banyak kategori lain, ya. Sedangkan tiap kategori yang memiliki induk kategori tersebut nanti ada hubungan dengan subkategori, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi relasi satu kemudian terhubung ke banyak entitas yang sama lagi, ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh relasi multi-entitas atau multi-entity relationship, ya. Apa itu relasi multi-entitas? Dia adalah relasi yang terjadi pada lebih dari dua entitas. Biasanya kalau kita mau merelasikan entitas kan kalau di video sebelumnya dia hanya relasi terjadi entitas yang sifatnya biner. Biner itu artinya dua, ya. Di mana kita hanya sejauh ini kita hanya menghubungkan dua entitas saja, cukup. Ternyata di satu relasi yang sama kita bisa
menghubungkan lagi ke entitas yang ketiga dan seterusnya gitu. Makanya di sini kita perlu memahami relasi multi-entitas. Nah, contohnya apa? Sesi pembelajaran yang melibatkan mata pelajaran, siswa, dan guru. Ya, entitas yang terlibat di sini apa? Banyak ya, ada mata pelajaran, ada siswa, ada guru. Dia 3 entitas. Nah, relasi yang bisa dihubungkan antara 3 entitas ini adalah menghadiri, ya, karena ketika kita misalkan mengikuti sesi pembelajaran kan pasti ada, kalau kita mau mengisi kehadiran siswa, kita perlu siswa mana yang mau kita tandai kehadirannya, guru siapa yang mengajar, dan juga apa mata pelajarannya. Begitu ya. Nah, kemudian untuk contoh yang lain seperti tenan kantin sekolah ya, yang menjual makanan dan minuman untuk dibeli oleh warga sekolah ya. Warga sekolah ini ya dalam hal ini bisa siswa, bisa guru, bisa staf, bisa orang-orang lain yang terlibat di dalam lingkungan sekolah gitu. Nah, apa saja entitas yang terlibat dalam contoh ini? Mungkin sebagai latihan teman-teman bisa coba sendiri gitu. Bisa di-pause dulu ya videonya. Oke, saya rasa teman-teman sudah bisa mengetahui apa saja entitas yang terlibat di sini. Oke, kita bahas sama-sama. Nah, entitas yang terlibat adalah tenan kantinnya. Artinya, ya kalau kita melihat ada stand kantin, nah di situ kita sebut dia tenan. Ya. Kemudian, di dalam tenan itu ada produk yang dijual ya, seperti makanan dan minuman tadi. Ya, itu kita beri nama entitas produk di situ. Dan juga warga sekolah. Nah, dia adalah nanti orang-orang yang terlibat di sekolah yang bisa membeli produk kantin di tenannya tersebut gitu ya. Nah, relasi yang bisa digunakan untuk ketiga hal ini adalah menjual ya. Nah, kita melihat salah satu contoh IA diagram untuk relasi multi entitas ya. Jadi tadi di contoh pertama itu ada relasi mata pelajaran, ada siswa, ada guru dihubungkan ke satu relasi yang namanya menghadiri ya. Jadi ketiga hal ini ya menyatu gitu di dalam satu sesi pembelajaran, dia saling many to many ya. Jadi teman-teman bisa tahu sendiri kenapa dia many to many. Kita lihat dari perspektif mata pelajaran, siswa, guru, ya kita perlu tabel tambahan untuk menghubungkan ketiga ini beserta atribut tambahan di relasi sini. Jadi selain kita ambil for ranking-nya mata pelajaran, nomor induk siswa, nomor pegawai guru yang mengajar, kita perlu keterangan-keterangan seperti kapan dia mulai, kapan dia selesai, dan siswa tersebut tuh hadir atau tidak. Ya. Nah, kita akan bahas untuk jenis yang terakhir yaitu relasi ganda atau redundant relationship. Nah, relasi ganda ini dia adalah dua entitas tapi dia punya lebih dari satu relasi. Nah, biasanya untuk sejauh ini lebih tepatnya kita hanya menghubungkan dua entitas dengan satu relasi saja. Nah, untuk relasi ganda kita bisa tambahkan lagi satu relasi baru untuk dihubungkan oleh dua entitas yang sama lagi gitu. Nah, setiap relasi yang kita hubungkan itu dia memiliki aktivitas atau logikanya tersendiri. Jadi sebisa mungkin relasi yang kita hubungkan itu ya pastikan logikanya itu berbeda gitu. Sebisa mungkin tidak ada persamaan dari proses logikanya, logika bisnisnya ya. Bila diperlukan, kita bisa membuat atribut tambahan pada relasi tersebut. Contoh, ini saya bisa kasih seperti setiap guru menguasai dan menghadiri mata pelajaran pada jadwal yang telah ditentukan. Jadi, selain guru menguasai beberapa mata pelajaran, dia juga mesti menghadiri sesi mata pelajaran pada jadwal yang sudah ditentukan. Contoh kedua, di sistem perpustakaan misalnya ya.
Nah, setiap anggota perpustakaan itu bisa meminjam, selain dia bisa meminjam buku, dia juga bisa memberikan ulasan buku ya. Ulasan buku itu seperti kita memberikan penilaian pada buku, berapa ratingnya biasanya, terus apa komentarnya ya, bisa kritik, bisa saran mungkin untuk penulis atau apapun, atau pesan-kesan terkait buku yang sudah dia baca gitu. Di mana meminjam dan memberi ulasan itu merupakan dua aktivitas atau dua logika yang berbeda ya. Kalau meminjam ya udah dia proses meminjam dan juga mengembalikan nantinya. Kalau untuk ulasan ya kita menilai buku yang sudah kita baca. Nah, kalau kita lihat untuk relasi IR diagramnya, tadi seperti kita ambil di contoh pertama, setiap mata pelajaran dikuasai oleh banyak guru. Kemudian sebaliknya, setiap guru juga bisa menguasai banyak mata pelajaran dengan relasi many to many. Namun, dua entitas yang sama kita bisa hubungkan dengan relasi yang lain, yaitu menghadiri sesi pelajaran tersebut gitu. Berdasarkan kode mata pelajarannya, nomor pegawai guru yang diajarkan, kemudian waktu mulai dan waktu selesai. Nah, mungkin di contoh-contoh sebelumnya tadi ada siswa ya di sini. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan siswa, kemudian bisa hubungkan ke menghadiri, tetapi tidak ada kaitan dengan menguasai, misalnya begitu. Ya. Oke. Untuk contoh kedua tadi, terkait siswa meminjam dan mengulas buku, teman-teman juga bisa mencoba sendiri membuat IR diagramnya yang relasinya ganda seperti ini. Ya. Nah, sampai di sini, itu kita sebenarnya sudah sebagian besar, bahkan hampir selesai untuk pembahasan IR diagram ini. Ya. Nah, untuk di video selanjutnya, mari kita lanjutkan lagi implementasi model data yang sudah kita bahas tadi ke dalam bentuk tabel. Jadi, dari 5 pemodelan itu, nanti kita akan bahas satu persatu untuk menjadi tabelnya seperti apa. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa tekan tombol suka. Jika teman-teman tidak ingin ketinggalan informasi atau seputar pembelajaran ini, teman-teman bisa berlangganan atau subscribe channel ini atau kanal ini. Jika teman-teman punya kritik, saran, atau usulan, atau cerita pengalaman, bisa langsung di kolom komentar di bawah video ini, dan juga teman-teman bisa menghubungi saya melalui sosial media, di Instagram, di Gmail, dan juga teman-teman bisa lihat source code yang saya buka secara publik ya di sini, teman-teman bisa akses nanti. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.